teman-teman, sahabat PPG di seluruh Indonesia. Selamat datang di PPG Talks, podcast yang menghadirkan cerita-cerita dari para guru Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Cynthia Ira Claudia. Hari ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat, yaitu tentang guru yang mengajar di daerah 3T. Nah, banyak sekali yang menganggap bahwa penempatan di daerah terpencil itu seperti sulit dan menyedihkan. Padahal justru di sanalah seorang guru itu benar-benar dibutuhkan. Dan hari ini sudah hadir dua guru luar biasa yang akan berbagi cerita perjuangan, pengalaman, kekhawatiran, ketakutan, juga tantangan, harapan, dan makna dari pengabdian. Sudah bersama kita ada dua guru inspiratif ini, Pak Holis, guru SD di Desa Warek, Kalimantan Barat, dan juga ada Bu Sukmarita, guru Bahasa Indonesia di SMPN 14 Langsa Aceh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanan? Sangat luar biasa. Masya Allah. Menguras Tenaga ya. Jauh sekali ya. Dan alhamdulillah. Tapi semangatnya luar biasa loh di sini untuk berbagi cerita dan pengalaman kepada sahabat PPG di seluruh Indonesia. Oke Pak Holis, saya tertarik ketika membaca cerita Pak Holis yang ada di dalam Bunga Rampai, bahwa dulu sebenarnya tidak bercita-cita menjadi guru. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak, dulu cita-citanya emang apa? Iya benar, Mbak. Dulu cita-citanya sebagai polisi atau tentara. Nah, lambat laun ibu saya itu kan seorang guru awalnya. Dia memotivasi saya untuk jadi guru aja katanya. Nah, terus saya kan habis sekolah SMA, saya gap year 1 tahun. 1 tahun itu mencoba melatih nasib. Nah, akhirnya saya mendaftar PGSD. Daftar PGSD, alhamdulillah 1 kali tes langsung keterima. Yang jumlahnya pendaftarnya itu aja ada 2.000 kemarin. Wow, Yang diambil hanya 140 lebihan. Oke. 146. Keren banget ya. Iya, itu alhamdulillah keterima di PGSD. Akhirnya menemukan panggilan jiwa itu ketika apa, Pak? Ketika PPL. Oke. Ketika PPL di semester kelima kemarin. Nah, alhamdulillahnya ketika PPL saya melihat anak-anak, kok senang lihat anak-anak gitu. Happy ya. Happy. Dan alhamdulillahnya setelah PPL saya semakin termotivasi buat nyusun skripsi, dan alhamdulillahnya juga saya lulus sebelum 4 tahun. Masya Allah. Ya, 3 tahun. Iya, 3,5 tahun. Oke, keren sekali Pak Holis. Nah, ditambahlah lagi ada pembukaan PPG ini. PPG Oh, Prajabatan, iya. Iya, PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Okay. Nah, dari situlah makin termotivasi saya untuk jadi seorang guru. Ya, Mbak. Langsung daftar, langsung keterima. Langsung keterima. Wih, Langsung. keren. Bahwa memang ya kalau panggilan jiwanya itu sudah terketuk menjadi guru, jalannya itu semuanya akan dimudahkan pasti gitu. Kalau Bu Sukma sendiri kan kalau saya baca ceritanya di dalam buku itu dari keluarga yang sederhana dan anak petani. Apa sih yang membuat akhirnya memilih jalan menjadi guru? Nah, pandangan saya terhadap guru itu, bagi saya, kalau kita mau mengubah nasib, mengubah kehidupan kita itu, dimulailah dari pendidikan. Nah, jadi ketika dari itulah saya bercita-cita menjadi seorang guru, bahkan orang tua saya pun selalu menegaskan bahwasanya kalau kami hanya sampai di sini, kamu itu harus lebih tinggi. Nah, dari situlah saya yakin kalau memang saya ingin mengubah nasib, saya lebih tepat menjadi seorang guru. Nah, akhirnya saya dalamilah dunia keguruan itu seperti apa, cari beasiswa dan sebagainya, sehingga luluslah kuliah S1 pada saat itu sekitar 3,4 tahun. Alhamdulillah cum laude dan lulus. Pada saat itu, setelah 1 tahun setelah lulus, saya sempat juga menjadi guru honorer di sekolah swasta yang ada di daerah saya. Barulah ada angin segar pada saat itu, Mbak, pembukaan PPG bagi calon guru. Alhamdulillah saya gelombang pertama tahun 2022 ketika program itu baru launching. Ya. Iya, langsung daftar.
Pada saat itu saya langsung daftar, alhamdulillah lewat lulus di PPG. Alhamdulillah. Menarik sekali ya ini tuh, karena ternyata banyak guru hebat justru lahir bukan dari hidup yang mudah, tapi dari perjuangan yang terus dilakukan gitu, yang tidak pantang menyerah. Kalau dari Bu Sukma sendiri, waktu itu ketika PPG, apa sih materi dari PPG yang menurut Bu Sukma itu akhirnya, wah ini tuh kepake sekali buat saya, atau ya ampun, ini tuh tidak saya dapatkan di S1 loh, dan saya tidak pernah menyesal, ikut PPG karena saya dapat materi ini, gitu. Oke. Hampir semua ya rasanya, semua materi di PPG itu tentunya sangat bermanfaat, terutama bagi kita yang ingin menjadi seorang guru. Terutama yang paling saya ingat itu pendidikan sosial emosional. Itu yang paling saya pakai sampai sekarang saya mengabdi di daerah-daerah. Itu sih yang paling saya ingat sampai sekarang. Kemudian pun ketika di S1 dulu, mungkin tidak terlalu dalam ya mendalami ilmu keguruan. Namun di PPG ini dari karakter siswa, pembelajaran berdiferensiasi yang harus kita terapkan di kelas, bagaimana cara melihat siswa dengan gaya belajar yang berbeda, apa yang harus kita lakukan, media apa yang harus kita buat, itu semuanya dirangkum di PPG bagi calon guru. Jadi rasanya kami yang awalnya ini ilmunya dangkal sekali, selama setahun ini ditempah ya Pak Holis ya, Iya. akhirnya udah tahu makna guru itu apa sih, kenapa sih harus kita menjadi seorang guru, itu dapatnya semua ketika di PPG bagi calon guru. Oke, berarti, semua ilmunya itu benar-benar, terpakai ya, dan juga yang paling berkesan bagi Bu Sukma adalah pembelajaran sosial emosional. Sehingga bisa tahu, setiap murid tuh kebutuhannya apa sih gitu, Karakternya seperti apa gitu ya. Kalau dari Pak Holis, apa materi di PPG yang paling berkesan untuk Pak Holis? Pemahaman peserta didik. Oke. Iya, pemahaman peserta didik itu ketika contohnya kan saya mengajar di pedalaman, khususnya daerah 3T. Nah, bagaimana peserta didik antara di kota dengan di desa itu jauh antara ketimpangannya. Pertama, terkait fasilitas sekolah juga. Nah, bagaimana kita pembelajarannya itu ke yang di daerah 3T. Saya gunakan pembelajaran kontekstual. Oke. Karena teknologi itu sulit lah. Susah dijangkau ya Pak ya. Dijangkau. Karena apa? Karena listriknya kurang. Layar YP udah ada. Alhamdulillah Oke. ya, Iya. ini masuk berarti. Udah. Alhamdulillah. Kemarin pakai tandu bawanya Mbak. Pakai tandu. Iya, pakai tandu warga-warga yang bawa. Melewati sungai gitu. Iya, gitu. Insya Pakai tandu. Allah. Keren sekali ya, berarti sampai sebegitunya ya, layar YP sudah masuk ke sekolah-sekolah, bahkan di sekolah 3T 3T, ya. gitu. Kalau di Bu Sukma, YP juga sudah masuk ya? Sudah, alhamdulillah sudah 2, dan di sekolah saya pun kelasnya baru 3, jadi 2 kelas sudah dapat, 1 kelas lagi kita masih pakai proyektor. Alhamdulillah ya, bahkan sudah 2 kelas sudah pakai YP, keren sekali. Oke, kemudian yang menarik bagi saya ketika membaca cerita Pak Holis adalah ketika beliau pertama kali menginjakkan kakinya di Parek. Masih ingat nggak Pak pertama kali sampai di Parek waktu itu? Masih Mbak. Kalau diceritakan rasanya sedih, rasanya gitu. Karena awal pertama kali ke sana itu saya sampai nangis Mbak. Sampai nangis kok di sini saya ditempatkan. Di sini kok ya Allah gimana ini ke depannya. Sulit aksesnya, kesehatan sulit. Gimana kita bertahan nantinya. Itulah Mbak. Pertama juga yang saya soroti terkait listrik Mbak. Listrik nggak ada, listrik hanya warga di sana gunakan PLTMH, itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, yang mana lampu 5 watt itu kedap-kedip gitu. Jadi kalau misalnya mau ngecas HP itu di atas jam 10 malam. Gitu. Nah, lampu PLTMH itu hidupnya ketika jam 6 sore, mati lagi jam 6 pagi. Oh, berarti 12 jam. Iya, 12 jam. jam. Nah, siang nggak hidup. Siang kita bertahanlah gitu. Berarti itu harus nunggu ya Pak untuk ngecas handphone. Iya, harus gitu. harus nunggu laptop gitu juga. Nah, dan alhamdulillahnya di sekolah itu ada pemberian dari pemerintah terkait PLTS, Mbak.
besar PLTS-nya. Tenaga surya. Ya, tenaga surya. Tenaga surya itu bisa ngidupin PID itu atau YP itu. Gitu, jadi aman. Apalagi Pak Holis kan kalau yang saya baca itu dari kota ya, dari Iya, Singkawang, dari Singkawang. kalau nggak salah ya. Iya, Iya, Pak. dari Singkawang, kemudian harus merantau ke Parek gitu. Iya. Takut, sedih gitu. Di titik itu pernah terpikir menyerah nggak sih Pak? Iya, sangat. Itu pertama kali saya ingin menyerah. Mau datang ke dinas sebenarnya, Mbak. Mau ngajuin mundurkan diri itu. Tapi ada teman, banyak dari teman-teman semuanya memotivasi, jalan dulu, katanya jalan dulu, dari keluarga juga gitu. Ya, kalau misalnya mau ikutin kata hati, ya udah mundur, Mbak. Enggak jadi guru kayaknya sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya ketika udah sampai di sana, 1 minggu berjalan, melihat anak-anak sekolah, saya merasa kasihan itu, Mbak, melihat anak-anak. Kalau bukan Pak Holis siapa lagi gitu Iya, ya? benar itu, Mbak. Dan juga masyarakat juga di sana baik-baik, Mbak. Beras, Diterima dengan iya baik ya. diterima. Beras itu saya nggak pernah beli. Sayur itu saya nggak pernah beli. Dikasih semuanya, Mbak. Hasil bumi Di ya. hasil buminya. Betul, Mbak. Dan melihat anak-anak itu akhirnya membuat Pak Holis kuat, Iya, akhirnya mendapatkan energi kembali, iya gitu. semangat kembali, dan berpikir bahwa tidak akan pernah meninggalkan tanah itu. Iya, benar. Seperti itu, Mbak. Ya ampun, ini keren sekali sih. Melihat anak-anak yang jauh jalan kaki, jaraknya mungkin 7 kiloan, Mbak. Wow, 7 untuk kiloan, sekolah. ya, untuk sekolah. Nah, masuk sekolah di SD kami itu, di sekolah kami jam 7.30, Mbak. Karena apa? Karena anak-anak jalan kaki, Mbak. Oh, Karena anak-anak jalan kaki dari subuh, biasanya jam berapa kamu pergi? Jam pukul 5.30 katanya, masih gelap. Kalau hujan gimana? Pakai mantel atau jas hujan katanya. Jalan kaki dia, Mbak. berapa jam mereka harus sampai ke sekolah itu, Pak? 1,5 jam. 1,5 jam Iya, ya. 1,5 jam, Mbak. Semangatnya Semangatnya luar biasa, Mbak. keren sekali. Akhirnya mungkin itu juga dorongan buat Pak Holis ya. Iya, Bahkan Kalau- anak-anak aja. iya, Mbak. Kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu, Mbak, yang mau ngajar di sana? Keren sekali Pak Holis ya. Iya, Yang awalnya ingin mundur, yang Iya, awalnya ingin menyerah, kemudian mendapat kekuatan itu ketika melihat senyum di iya, wajah anak-anak murid. iya. Keren sekali. Nah, kita coba gali nih cerita di Bu Sukma. Kalau Bu Sukma kan bahkan harus pindah jauh ya. Kalau nggak salah sampai berapa darat, berapa hari ya? Darat. 2 hari ya, 2 Darat, hari. darat. 2 hari perjalanan darat. Nah, itu seberat apa sih fase itu, Bu? Berat sekali ya kalau kita ingat kembali. Tapi itu sudah dilalui, alhamdulillah. Nah, kalau untuk fase pertama itu saya hampir sebulan di sana nangis-nangis terus-terusan, Mbak. Karena memang kondisi juga memang bukan di 3T, namun daerahnya itu di pelosok juga di sana, ya di pinggiran kota. Kemudian aksesnya pun kalau hujan sama seperti Pak Holik tadi. Iya, Jalannya licin, jalannya kalau kami bilang istilah aspal kuning. iya, kalau ini. Bukan aspal hitam, tapi aspal Aspal kuning. Iya. Karena kuning. berlempung kali ya. Iya. Warnanya warna kuning. Warna kuning. Oh, ini warnanya Iya, Tanah. warna kuning. Jadi ganti namanya aspal kuning. Iya, Salam aspal kuning. iya. Nah, jadi ketika awal nyampe ke sana itu saya diantar sama satu keluarga. Saya coba tanya, saya pertama buka Google Maps dulu. SMP R14 Langsa, kok nggak ada Nggak di ada. Maps. Nah, cari lagi nih. Cari ke warga-warga yang memang letaknya dekat dengan sekolah. Cari, nggak ada yang tahu. Bahkan saya hampir banyak sekali warga-warga yang ada di situ. Setelah saya hampiri yang kelima, orang yang kelima saya tanyakan, baru dia mikirnya lama nih. Oh, sekolah hantu ya, katanya. Oh iya, sekolah hantu tuh di atas. Nah, jadi di situ ketika disampaikan sekolah hantu, saya sama orang tua tuh udah mulai lihat-lihatan nih. Curiga, ada apa ini ya? Iya. Dikatakan. Nah, akhirnya kami coba naik ke sana, naik agak jauh waktu itu karena salah jalan juga, masuk ke daerah perkebunan sawit, sampai jumpalah satu gedung kecil yang memang itu hanya ada paranet di situ, plafonnya tidak ada, pagarnya itu dibuat oleh guru-guru ternyata. Oleh guru-guru yang ada di situ dari olahan bambu-bambu yang ada di sekitar sekolah. Nah, itu pun pagarnya hampir roboh karena guru di sana mayoritas perempuan semua, Mbak.
Dan awalnya ketika saya masuk itu hanya ada 6 guru di situ. Nah, mereka bekerja sama, nama 6 guru itu bergotong royong untuk membuat pagar, karena setiap hari ketika belajar, anak-anak tuh harus tutup hidung terus. Banyak hewan ternak warga yang ada di situ yang masuk. Ketika saya datang pun halaman itu penuh sekali dengan kotoran sapi dan juga monyet-monyet yang ada di situ. Nah, ketika datang orang tua saya langsung duduk seperti orang bersimpuh di situ. Ibu saya langsung nangis, senangis-nangisnya. Ini betulan sekolah, katanya. Ini sekolah berulang kali diulang-ulang. Nah, jadi saat itu saya teringat film Laskar Pelangi. Film yang saya ulang terus-terusan ketika saya menjadi guru, ketika saya menonton, butuh motivasi, ternyata film itu menjadi cerita hidup saya sekarang. Nah, artinya ternyata film itu kisahku ya. Nah, aku kembali ke daerah yang memang persis seperti di film Laskar Pelangi. Nah, aku datang ke sana bersama orang tua. Saya datang, Mbak. Akhirnya saya lihat, kata mama saya, ayo kita coba dulu sekitar 2 minggu. 2 minggu dulu coba. Nah, 2 minggu anak-anak sambut itu sama seperti Pak Holik tadi, anak-anak paginya, ibu dari mana? Kok gurunya beda nih, kok gurunya muda? Nah, kok gurunya muda? Senyumannya dan sebagainya. Akhirnya jalan 2 minggu kok betah ya di sini, warga-warganya pun juga seperti itu, ramah semua. Nah, walaupun berulang kali juga harus kecelakaan motor, itu sudah licin ya? iya, sudah tak terhitung lagi. Bahkan kadang-kadang Mbak, ketika hujan itu siswa saya udah standby depan ruang guru. Ibu, motornya mana biar kami aja. Jadi daripada gurunya nanti yang kesakitan, mereka biar kami aja Bu, nanti kalaupun jatuh, kami aja yang jatuh bukan ibu. Ya, Sampai segitunya. itu murid-muridnya sampai Iya. segitunya ya. Inilah ya hal-hal yang mungkin tidak pernah masyarakat lihat ya dari perjuangan guru-guru di daerah 3T. Tapi juga ada banyak hal yang tadi juga diceritakan Pak Holis bahwa gimana di tempat kita dibutuhkan, disitulah kita semakin disayangi. Iya, Benar, Pak. benar. Benar. Ya, karena tadi Pak Holis bahkan sampai semua hasil bumi diberikan. Iya, Gitu. Kalau Bu Sukma, apa sih Bu yang mungkin masyarakat tidak tahu gitu dari perjuangan guru-guru yang ada di 3T? Tidak hanya dukanya saja, tapi juga sukanya. Iya. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya membandingkan karena saya juga pernah mengajar di sekolah perkotaan. Yang pertama, rasa menyayangi itu. Kalau untuk di perkotaan, mungkin tidak semua, namun mayoritas kita sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Namun selama di 3T, kalau saya lebih di daerah yang memang agak sedikit jauh dari kota, dan saat itu, setiap pagi saya berangkat sekolah, itu masyarakat, Bu Guru, Bu Guru. Jadi, saya sepanjang jalan itu harus buka helm, klakson ke semua orang-orang, karena memang Bu Guru, Bu Guru. Semua menyapa. Benar, rasa itu yang saya nggak dapatkan di tempat saya sebelumnya. Keren sekali. Dan dari tadi ada kesamaannya dari yang diceritakan Bu Sukma dan juga Pak Holis. Saya merasa di semua cerita satu hal yang sama, yaitu murid-murid dan masyarakat sekitar itu justru memberi kekuatan penuh ya, penuh kepada guru-guru yang ditempatkan di daerah pelosok maupun di daerah 3T. Kalau dari Pak Holis, apa sih Pak momen yang membekas dari murid yang ada di Pare? Momen yang membekas, Mbak, ketika anak-anak kita mau pulang kampung, Mbak. Mereka itu datang ke rumah dinas kita. Oh, ke rumah dinas? Iya, datang buat salaman. Pokoknya mau salaman terus semuanya. Sampai mau pulang ini, mereka itu mau salaman. Oh, ini mau Iya, berangkat. mau berangkat ke sini. Mereka mau salaman dulu sebelum Bapak pulang katanya. Oh, ya Gitu. ampun. Berarti tidak hanya di sekolah ya, sampai disamperin di rumah Saya dinas. di rumah, ya, Mbak. Nah, ketika gini juga, Mbak. Ketika saya mau ke warung, itu kan semua mereka nggak main HP, Mbak. Mereka itu main di depan rumahnya gitu. Nah, selamat pagi Pak, selamat siang Pak, katanya. Kadang saya merasa malu juga, Bu, Mbak, ketika disapa gitu. Selamat pagi Pak, selamat sore Pak, gitu. Iya, 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 kita lagi motor. Nah, takut nabrak juga nanti. Gitu. Itulah momen membekas yang memang itu membuat saya jadi senang ke sana. Senang di sana pokoknya.
kalau mungkin ada cerita lain dari Pak Molis ketika sama mungkin satu atau satu kelas murid yang mungkin kata-katanya mereka itu membuat hati Pak Molis, ya ampun ini anak-anak yang aku didik gitu loh. Eh, Atau mungkin waktu diajar, atau mungkin mereka pernah bilang, Bapak jangan pergi ya, atau gimana gitu. iya Mbak, saya kan ngajar kelas 6 Mbak. Nah, saya kan ngajar kelas 6. Alhamdulillah diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk mengajar kelas 6. Nah, di situ saya ngajar kelas 6 kan. Nah, sekali saya mau bilang ke kelas 6 itu, nanti Bapak pindah ke kelas 5 atau kelas 4 kata saya. Jangan Pak, katanya. Terus kelas 5-nya, hore, katanya gitu. Tenang mereka, Mbak. Jadi Iya, menjadi guru yang diharapkan ya, iya, yang benar. dirindukan Iya, oleh benar. murid-murid. Oke, keren sekali. Nah, coba kita beralih ke Bu Sukma. Tadi Bu Sukma sempat cerita bahwa ketika sampai di Langsa ya, Iya, yang Langsa. di Langsa, sekolahnya bahkan tidak diketahui oleh warga sekitar. Iya. Sampai akhirnya tanya ke orang kelima, baru yang tahu gitu. Dan itu pun taunya sekolah hantu. Bu Sukma juga sempat cerita bahwa murid-muridnya minder karena sekolah mereka disebut sekolah hutan atau sekolah hantu. Gimana rasanya mendengar itu, Bu? Tentunya sedih sekali ya. Saya pertama waktu itu pernah mendapati siswa saya ketika ditanyakan mereka sekolah di mana, diam, nggak berani ngejawab karena orang-orang udah tahunya itu sekolah yang memang 10 tahun sudah ditutup dan problemnya itu karena tidak ada murid, kemudian dibuka kembali. Nah, di sekolah itu dan mereka karena sudah 10 tahun makanya dikatakan sekolah hantu, terbengkalai 10 tahun itu. Nah, siswa-siswa itu malu untuk menyebutkan kami bersekolah di situ. Nah, dari situlah hati saya pada saat itu sangat sedih. Saya pulang ke rumah sambil menangis. Nah, ternyata siswa saya menyimpan perasaan yang semalu itu ya dengan sekolah. Padahal itu tempat dia mendapatkan pendidikan gitu. Nah, pada saat itu saya katakan kepada siswa saya di kelas, jangan pernah malu untuk bermimpi. Ibu juga bukan seorang anak yang lahir dari orang kaya. Sama seperti kalian, ibu juga seorang anak petani. Dan kemudian hari ini ibu bisa menjadi guru, mengajarkan kalian ilmu, kalian pasti bisa lebih dari ibu. Nah, itu yang aku sampaikan ke anak-anakku pada saat itu, Mbak. Dan ada satu kesempatan, aku mengirimkan karya ke pihak Kementerian Pendidikan, sorry ya, Kementerian Pendidikan pada saat itu, karena ada pencarian talent untuk Hari Guru Nasional, aku kirimkan karya aku bercerita panjang kali lebar bagaimana kehidupan di sana, dan rupanya cerita aku itu dinotis oleh pihak Kementerian Pendidikan, dan akhirnya aku melaksanakan wawancara, dan terpilihlah untuk menjadi talent. Nah, keesokan harinya, setelah memberikan banyak nasihat untuk anak-anak agar tetap percaya diri, mereka mengiyakan, namun mungkin belum melaksanakan dengan baik gitu. Nah, aku sampaikan, anak-anak ibu punya kabar bahagia nih. Apa itu, Bu? Jadi, sekolah kita nanti akan kedatangan kakak-kakak dari tim Kementerian Pendidikan. Siapa itu? Mereka kan nggak tahu Iya. Kementerian Pendidikan. Ini loh Bapak Menteri kita. Oh, Bapak Menteri, katanya gitu. Pak Muti, Bu, iya. Kenapa mau datang ke sini? Enggak, jadi Bapak Menteri ingin melihat bagaimana kondisi sekolah, semangat anak-anak ibu belajar. Jadi nanti mereka akan ke sini. Akhirnya Mbak, setelah tahu kabar itu, setiap ada pesawat yang lewat di udara, mereka pada keluar. Kakak-kakak, katanya gitu, kakak-kakak ini kementerian, Bu, kakak-kakak udah nyampe, Bu, itu kan. Itu pesawat patroli dari polisi, gitu kan. Jadi sampai akhirnya minggu selanjutnya itu pihak kementerian datang, mereka datang dengan seragam paling baik mereka, bahkan kalau orang tua sampaikan, Bu ini sakit Bu udah 2 hari, tapi katanya karena ada dari tim Bapak Menteri mau datang, akhirnya tetap ke sekolah. Gak ada yang libur sama sekali pada saat itu, mereka langsung bersalaman, berlarian, senang sekali ketika tahu sekolah mereka itu didatangi oleh dari pihak kementerian. Nah, jadi itu mungkin yang berkesan juga dari proses syuting itu karena mereka setiap hari senang ketika melaksanakan itu.
hingga tibalah pada saat Hari Guru nasional. Guru Nasional, kami memang ditimpa banjir di daerah sana, di daerah Langsa dan Aceh-Aceh bagian lainnya. Memang anak-anak tidak dapat menyaksikan video mereka, namun saya tayangkan ketika 2 minggu setelah banjir surut, saya tayangkan di FP itu menangis semuanya karena mereka hanya tahu yang lihat Bapak Menteri, tapi ternyata Bapak Presiden juga lihat kami loh Bu, katanya. Nah dari situlah saya lihat sampai sekarang rasa bangga itu udah benar-benar melekat ke mereka. Bahkan mereka selalu sampaikan, sekolah kami pernah dilihat oleh Bapak Presiden, sekolah kami ditahu sama Bapak Menteri, mereka pernah ke sini. Nah, akhirnya mereka juga udah bantu untuk promosi-promosi sekolah, cari siswa. Alhamdulillah untuk tahun ini kami udah mencoba mencari-cari siswa ke bukit-bukit yang dekat dengan sekolah juga. Sudah dapat 11 siswa, alhamdulillah. Dan itu juga perjuangan dari murid-murid juga, Mbak, untuk bantu untuk terus mempromosikan dengan terus membuat kegiatan-kegiatan tahfiz yang menarik di sekolah sehingga nanti terpanggillah siswa-siswa untuk mau hadir ke sekolah yang memang ada di puncak gunung itu. Ya ampun, ini sangat mengharukan ya. Berarti mereka sekarang sudah bangga dong dengan sekolahnya. Sangat. Ketika ditanya sudah tidak menjawab sekolah hantu. Iya, sekolah yang dilihat oleh Bapak Presiden. Oh, jawabnya sekarang gitu. Iya, sekolah kami udah dilihat sama Bapak Sudah Presiden. berubah ya gelarnya. Udah berubah gelarnya. Dan ketika banjir waktu itu juga sempat bertemu kan dengan Pak Menteri ya? Iya, sempat bertemu dengan Bapak Menteri karena Bapak Menteri ada juga mengecek keadaan di sana. Alhamdulillah saya sempat bertemu, menceritakan bagaimana proses pendidikan di sana juga ketika banjir. Walaupun belum merata keseluruhannya, tapi alhamdulillah udah ada banyak tindakan-tindakan dari pemerintah untuk itu. Alhamdulillah ya. Kalau boleh jujur ya Bu Sukma, kapan sih momen pertama Bu Sukma merasa bahwa saya sedikit menyesal ketika saya merasa ragu-ragu awalnya? Ternyata saya benar-benar dibutuhkan di situ. Itu mungkin sebulan ya. Sebulan sama yang saya sampaikan awal tadi, orang tua saya sampaikan, sebulan ini coba dulu ya. Sebulan ini coba dulu. Ternyata setelah saya coba, Mas saya nggak mau pindah di sini Iya. aja. Bahkan ada yang bilang, bisa loh nanti pindah ke sekolah lain, tapi masih di Kota Langsa, enggak di sini aja. Udah nyaman, udah menyatu lah dengan sekolah dan juga warga-warga yang ada di sekitar. Ya ampun, ini keren sekali. Padahal sering sekali ya beberapa lulusan PPG mungkin itu takut Iya. ditempatkan jauh dari rumah. Apa sih yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada mereka gitu? Mungkin dari Bu Sukma dulu boleh? Iya, ketakutan itu pasti ada ya. Nggak mungkin nggak ada karena kita manusia. Namun percayalah bahwasanya di tempat yang jauh itu banyak sekali mimpi-mimpi yang harus kita laksanakan dengan baik. Kitalah yang menjadi obor di tengah gelapnya pendidikan yang ada di daerah-daerah yang jauh. Dan untuk teman-teman juga, bahwasanya jauh itu tidak selalu menakutkan. Terkadang jauh itulah yang menjadikan kita memiliki banyak pembelajaran, banyak relasi, banyak saudara yang kita dapatkan di sana. Jadi jangan takut merantau. Jangan pernah takut merantau. Ini keren sekali, jangan takut merantau ya. Kalau dari Pak Holis mungkin Kalau dari saya, kan guru di 3T ya. Iya. Takut ditempatkan di tempat yang jauh itu ya Mbak. Nah, pengabdian tidak selalu nyaman. Daerah 3T seperti saya bukan tempat hukuman bagi saya. Dulu awalnya memang hukuman bagi saya. Saya mengira itu hukuman dari Sang Pencipta. Itu buat saya ditempatkan di 3T gitu. Nah, banyak anak-anak yang menunggu guru hadir di sana. Satu guru di sana mengubah masa depan anak Mbak. Satu guru di sana mengubah masa depan anak-anak di daerah-daerah pedalaman. Seperti itu Mbak. Menurut saya. Berarti satu guru itu bisa merubah arah seseorang Iya. ya, arah hidup Betul. anak-anak murid gitu. Iya, Mbak. Dan ditempatkan di tempat yang jauh itu tidak dibuang, Iya. tapi diberi peran penting. Iya, benar Mbak. Dan masyarakat yang masih berpikir bahwa guru 3T itu kasihan atau dibuang. Nah, apa sih yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk meyakinkan mereka yang masih berpikir seperti itu?
Kalau saya lebih ke aksi nyata sih, Mbak. Saya menunjukkan melalui prestasi, apapun yang saya buat, saya sampaikan bahwasanya tidak melulu guru yang memang di daerah yang jauh ini dikatakan guru yang terbuang, guru yang tidak unggul, karena masih ada pemikiran seperti itu. Guru yang hebat hanya guru yang ada di kota. Iya. Selebihnya itu semuanya hanya dibuang. Dibuang. Gitu. Iya, Nah, itu yang perlu. Jadi saya lebih ke action. Saya menunjukkan, saya membuat berbagai kegiatan di sekolah. Dan itulah perlunya media juga untuk saat ini. Untuk kita mempublikasi bahwasanya tidak hanya ucapan, namun buktinya ini. Guru itu bisa bertindak dimanapun dia berada, dia bisa menjadi penerang bagi pendidikan dimanapun dia berada. Keren sekali. Kalau dari Pak Holis, untuk yang disampaikan kepada orang-orang yang masih merasa bahwa guru di 3T itu guru yang mungkin kasihan atau tadi ya tidak unggul gitu. Kalau saya Mbak, Justru diuji kan ya iya, Pak di sana kreativitas ya. kreativitas kita, sangat. karena semuanya itu serba terbatas gitu Mbak, serba terbatas. Nah ini saya berencana untuk semester depan itu buat pondok baca, pondok belajar gitu Mbak. Pondok belajar itu di sekitaran sekolah, ketika nanti anak-anak sore nanti belajar di situ. Siapa yang mau, pasti banyak yang mau Mbak, belajar sore. Karena anak-anak di sana main HP nggak ada. Nah, hanya main-main lompat tali, main kelereng, seperti itu, main-main tradisional kayak zaman dulu. Jadi semangatnya itu masih sangat tinggi ya Iya. untuk belajar. Iya, Mbak. Keren sekali, apalagi niat baiknya Pak Holis untuk membuat pondok baca atau pondok belajar itu pasti akan sangat berguna bagi anak-anak di sana. Iya, Mbak. Baik, Bapak Ibu, sahabat PPG di seluruh Indonesia, hari ini kita telah belajar bahwa pendidikan tidak hanya hidup di kota besar, di jalan berlumpur pun, di sekolah kecil tanpa sinyal, di tempat yang bahkan namanya jarang terdengar, ada guru-guru yang menjaga harapan Indonesia untuk tetap hidup. Ya, terima kasih Pak Holis dan Bu Susma atas ceritanya yang sangat luar biasa dan menginspirasi sahabat PPG di seluruh Indonesia. Dan ingat, untuk teman-teman lulusan PPG di luar sana, mungkin tempat pengabdianmu jauh dari rumah. Tapi bisa jadi di sanalah kamu paling dibutuhkan. Baik, saya Cynthia Ira Claudia, pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast PPG Talks episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi.